Oke, semangat pagi. Semangat pagi anak-anakku. Selamat bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan berkah dalam, serta salam kebajikan. Untuk pertama kali kita bertemu dalam video pembelajaran ekonomi, pengantar ekonomi ini. Meskipun kita pernah bertemu pada pengenalan lingkungan sekolah kemarin ya, kita masih ingat. Materi kita adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Ini untuk KI, kompetensi inti, saya tidak akan menjelaskan, Anda baca sendiri. Kalau tidak jelas boleh bertanya. Semuanya yang tidak jelas boleh bertanya. Kemudian yang KD, ini KD 3.1 dan 4.1 pasangannya. Tapi sebenarnya nanti akan saya singgung sekaligus KD 32 dan KD 42. Jadi sebenarnya dengan pembelajaran daring jarak jauh online ini kita tidak perlu banyak bertatap muka dan mengajarkan banyak hal. Anda bisa belajar sendiri. Kalau terpaksa membuat video itu hanya untuk hal tertentu karena ini menjadi dasar. Selebihnya Anda pelajari sendiri. Kalau tidak jelas bisa bertanya melalui Google Classroom, grup WA maupun Japri juga boleh, atau kalau ketemu juga boleh ya. Maka tujuan pembelajaran ya seperti ini, menjelaskan tentang konsep ilmu ekonomi dan menyajikannya kalau diperlukan, tapi juga nanti sampai ke sistem ekonomi. Ya. Saya sarankan kalian membentuk kelompok-kelompok kecil. Misalnya 4-5 orang membentuk kelompok, tetap jaga jarak, tapi dengan cara begitu akan lebih efisien penggunaan kuota. Juga kalian bisa berdiskusi, dan kalau perlu bertanyanya bisa kelompok menjadi lebih efisien dalam banyak hal. Nah, kurang lebih kita akan berbicara tentang masalah ekonomi, ini masalah ekonomi, kemudian ilmu ekonomi sendiri, jenis-jenis ilmu ekonomi. Nah, yang ini saya tidak akan jelaskan, saya berharap kalian bisa membaca modul atau diktat yang bisa Anda fotokopi sendiri. Kemudian ini soal kelangkaan, cara mengatasi biaya peluang. Kebutuhan itu pun juga tidak perlu dijelaskan karena sudah Anda pelajari sejak kelas SMP ya. Ekonomi syariah Anda bisa baca sendiri daripada nanti saya kurang tepat menjelaskan. Dan yang ini bonusnya supaya nanti kita berhemat pulsa, kuota. Ini masalah ekonomi saya singgung ulang dalam kaitannya sistem ekonomi di sebetulnya bab berikutnya. Baik, saya ingin sekali memberi bonus Anda tentang usaha untuk sukses, karena saya yakin kalian semua ingin sukses. Apa itu sukses? Bisa dicari di definisinya, tapi intinya target kita, tujuan kita tercapai, itu sukses ya. Kalau saya menjadi guru sukses itu kalau kalian lebih pintar menjadi saya menjadi sukses. Nah, kalian misalnya punya target-target ingin menjadi ilmuwan bidang tertentu, menjadi fisikawan, menjadi sosiolog, ekonom, akuntan, atau peneliti, atau apa saja, kalian itu bisa menargetkan dan suksesnya kalau itu terwujud dengan baik. Nah, maka saya mengusulkan pada kalian, ini saya kutip dari seorang motivator nasional, bahkan internasional yang terkenal, masih muda, namanya Louis Sastrawijaya. Nah, ada 4 langkah atau 4 jalan yang harus ditempuh untuk sukses. Yang pertama, masing-masing harus memiliki impian besar. Impian menjadi terbaik. Kalau perlu itu ditulis secara bagus gitu. Tapi menjadi terbaik di sini adalah versi diri kita sendiri, tidak berarti harus mengalahkan orang lain. Bahkan kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Kalau asal sukses selalu mengalahkan orang lain, kadang-kadang menjadi cara-cara yang busuk. Misalnya dengan menginjak yang di bawah, menyikut yang di samping, menjilat yang di atas. Itu yang kurang ajar yang harus dihindari. Pertama, bangun impian yang menjadi terbaik. Yang kedua, untuk bisa menjadi terbaik, belajarlah pada guru-guru yang terbaik. Guru di sini bisa guru PRC, ANSE, guru itu sendiri, tapi bisa juga dalam arti ya secara rendah hati belajar pada siapapun pada lingkungan. Kalau itu bisnis, maka belajarnya pada pelanggan, pada pasar, pada klien ya.
Itu. Jadi yang pertama membangun impian menjadi yang terbaik, yang kedua belajar pada guru-guru yang terbaik, yang ketiga lakukan segala sesuatu yang terbaik. Terbaik dalam konteks ini berarti secara optimal, sebaik-baiknya, dan maksimal sebesar-besarnya, sesuai tuntutan pelanggan, atasan, partner kerja, kolega, kawan satu kelompok, dan seterusnya. Yang keempat, jangan lupa, karena kita bukan ateis, maka harus berdoa. Berdoa memohon diberikan yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa, apapun agama kita, ya. Berdoa setiap saat, setiap kali akan melakukan sesuatu supaya diberikan yang terbaik. Punya mimpi besar menjadi yang terbaik, belajar pada guru-guru yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan berdoa supaya diberikan yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Setuju? Nanti dipraktekkan dan diulang-ulang. Kita masuk pada materi. Masalah ekonomi. Masalah itu apa toh? Masalah itu sebenarnya kesenjangan antara yang ideal dengan yang senyatanya, ya. Kesenjangan, gap. Nah, masalah ekonomi itu kesenjangan antara kebutuhan manusia dengan alat pemuasnya. Karenanya muncul istilah kelangkaan, scarcity, ya. Kalau tidak ada kelangkaan, kalau semua alat pemuas kebutuhan itu tersedia seperti yang kita butuhkan, maka sebetulnya ilmu ekonomi tidak diperlukan. Ilmu ekonomi diperlukan karena adanya ketidakseimbangan, adanya kesenjangan antara yang dibutuhkan dengan yang ada. Ini penting. Inilah mengapa ada ilmu ekonomi. Kalau masalah itu dilihat dalam konteks ekonomi yang lebih luas, itu secara umum itu tadi sama. Kemudian yang kedua, masalah ekonomi itu menyangkut 3 hal, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Ini klasik. Klasik artinya sejak dulu sampai sekarang ada. Tapi untuk ekonomi modern, masalah ekonomi modern itu sebetulnya menjawab 3 pertanyaan, yaitu what, how, dan for whom. Apa dan berapa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Ini memengaruhi banyak hal lain. Ini masalah ekonomi secara umum, secara klasik maupun modern. Nah, kalau dilihat dari segi lain, kemudian karena keterbatasan itu kita harus membuat skala prioritas dengan membuat padat kegiatan yang padat modal, padat karya, dan memperbaiki penghasilan daerah dan usia harapan hidup. Di tingkat nasional nanti Anda bisa baca sendiri, ini masalah karena tidak selalu longgar APBN kita, sumber daya nasional kita, ada kemiskinan selalu ada, dan sebenarnya selama hidup itu selalu ada kemiskinan. Ya, ini nanti Anda baca ulang. Nah, sekarang karena ada masalah-masalah ekonomi itu muncul ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Lingkupnya apa? Ilmu ekonomi itu dari kata oikos, nomos, artinya hukum atau peraturan keluarga, ya. Keluarga. Jadi keluarga-keluarga dalam lingkup kecil maupun lingkup besar. Jadi ilmu ekonomi itu mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kemakmuran. Jadi kalau orang ini masih punya kebutuhan, ingin memenuhi dan ingin mencapai kemakmuran, itu berarti ilmu ekonomi menjadi penting. Nah, ilmu ekonomi sebetulnya sudah sejak zaman Aristoteles, filsuf Yunani yang hebat, itu sudah disadari, diteliti, tapi beliau filsuf, ahli filsafat, belum eksplisit menyebut ekonomi. Ekonomi itu baru mulai diangkat oleh ekonom, tapi sebetulnya ini juga filsuf, Adam Smith. Ya, Adam Smith. Dia menulis buku yang sangat terkenal, bukunya sangat tipis, judulnya The Wealth of Nations, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Kekayaan bangsa-bangsa, sebuah penyelidikan tentang alam dan sebab-sebab kekayaan bangsa-bangsa di Eropa yang dia teliti itu. Karena dia meneliti tentang itu, lalu kesimpulannya kalau mau maju negara-negara itu, kasus di Eropa, maka mereka harus diberi kebebasan. Itulah sebabnya Adam Smith itu yang pendorong
individualitas, yang lalu muncul sistem ekonomi liberal atau bebas pasar. Ya. Di sana ada istilah invisible hand. Tidak usah diatur oleh negara, kalau mekanisme pasar ini jalan, itu ada invisible hand, tangan yang tak nampak, yang akan mengatur kebutuhan produksi, konsumsi, distribusi yang diperlukan itu seberapa. Dia diberi gelar Bapak Ilmu Ekonomi. Sekedar selingan, buku ini menginspirasi ekonom lain namanya Gunnar Myrdal. Itu judulnya Asian Drama, an inquiry into the nature and causes of the poverty of nations. Asian Drama ini artinya cerita sedih di Asia, sebuah penyelidikan tentang alam dan sebab-sebab kemiskinan bangsa-bangsa di Asia. Situasinya berbeda, ya, tapi gaya penulisan mirip sekali. Ya. Itu penting. Yang lain-lain Anda bisa baca sendiri, misalnya menurut Paul Samuelson, kata kuncinya itu ilmu ekonomi itu ilmu pilihan, ya, bagaimana ilmu memilih, ya, knowledge of choices, bagaimana memilih. Lalu Alfred Marshall, ilmu tentang mempelajari kehidupan manusia, dan Adam Smith tadi, usaha mencapai tujuan, dalam konteks ini adalah kemakmuran. Yang lain-lain ini Anda bisa baca sendiri, Keynes dan seterusnya. Ruang lingkup ekonomi ini yang paling menonjol itu yang disebut dengan ekonomi mikro dan makro. Secara singkat, mikro itu sempit, artinya secara parsial, individual melihatnya. Tentang perilaku, tentang kebutuhan, tentang tabungan, tapi secara individual. Tentang pasar, tentang harga di suatu perusahaan misalnya, itu individual. Sementara kalau makro itu luas, itu levelnya nasional, tabungan nasional, kemiskinan, semacam itu nasional. Nanti Anda bisa baca sendiri, ada pembedanya antara kedua. Sekali lagi, yang rincian lainnya Anda bisa baca sendiri, tidak jelas bisa didiskusikan di kelompok-kelompok yang saya sarankan, dan atau didiskusikan dengan saya. Ini ada tindakan ekonomi, motif ekonomi, prinsip ekonomi. Hanya bunyi prinsip ekonomi ini sering orang salah, sering orang mengatakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu impossible. Yang benar adalah pengorbanan sekecilnya berusaha mendapatkan hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu berusaha mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu yang rasional, yang masuk di akal. Ya, ini Anda baca. Ini penerapannya begitu, ya. Baik, kita masuk bagian ketiga. Bisa sedikit lebih cepat. Kelangkaan, cara mengatasi, biaya peluang, dan alat pemuas kebutuhan. Ya. Kata kelangkaan saya kira sudah sangat jelas. Langka itu artinya ketidakcukupan, tidak cukup, kurang, gitu ya. Jadi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia itu kurang. Apa penyebabnya? Seperti jumlah bendanya, kerusakan alam, bencana alam, perbedaan geografis, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, dan seterusnya. Anda bisa baca, saya kira jelas sekali, ya. Lalu bagaimana mengatasi kelangkaan? Ya, harus berhemat, harus membuat skala prioritas, mana yang harus didahulukan, ya. Menentukan sumber daya alternatif, cari opsi-opsi lain. Mengelola keuangan secara efisien, memanfaatkan kemajuan teknologi supaya produksi menjadi lebih efisien, massal, ya. Memanfaatkan bahan substitusi, pengganti, dan mendaur ulang atau memanfaatkan kembali yang ada. Saya kira ini jelas sekali, ya. Anda punya tugas untuk mencari contoh lebih lanjut. Nah, karena ada kelangkaan, maka kita harus memilih. Karena harus memilih, maka pasti ada yang tidak dipilih. Kalau ada yang tidak dipilih, itu menjadi biaya peluang, opportunity cost. Opportunity cost, biaya oportunitas, itu berarti nilai barang atau apa saja yang dikorbankan karena memilih yang lain. Esensinya seperti itu. Ya. Nah, biaya peluang ini konkretnya begini. Itu ada banyak versi sebetulnya. Tapi kalau mau yang mudah, misalnya kalian lulus SMA, ada pilihan kuliah, ada pilihan bekerja di
misalnya toko A atau memproduksi sendiri. Yang dua terakhir ini, kalau menjadi karyawan di toko A mendapat gaji misalnya 1,5 juta per bulan. Tapi kalau berusaha sendiri itu rata-rata bisa mendapatkan 2 juta per bulan. Nah, kalau akhirnya memilih bekerja pada toko itu, maka yang disebut biaya peluang itu yang dikorbankan tapi nilainya yang tertinggi, itu 2 juta. Sebaliknya kalau yang dipilih itu yang berusaha sendiri, maka 1,5 juta itu dikorbankan. Itulah biaya kesempatan, biaya peluang, biaya oportunitas atau opportunity cost ya. Biaya sehari-hari saya kira bisa dibaca lanjut ya. Nah, itu biaya peluang, lebih lanjut silahkan Anda baca. Intinya begitu. Nanti di modul itu ada contoh konkretnya. Hitung-hitungannya bagaimana ya. Skala prioritas itu sudah sangat jelas. Caranya ini penting dipraktekkan. Oh iya, tapi saya lupa. Kita ini tidak hanya belajar ilmu ekonomi, tapi saya berharap kita belajar berekonomi. Artinya bukan hanya memikirkan yang secara teoritis, tetapi mempraktekannya. Secara teoritis iya pengetahuannya, tapi lalu keterampilannya juga dipraktekkan sehingga menjadi orang-orang yang ekonomis. Dalam arti ekonomis itu tidak sama dengan ngirit ya. Ekonomis itu mempertimbangkan antara korban dan hasil, tadi prinsip ekonomi. Kalau ngirit, hemat itu hanya sekedar menekan pengeluaran. Nah itu bisa tidak efisien justru ya. Ekonomis efisien. Silakan dibaca lebih lanjut ini. Nah yang macam-macam kebutuhan ini yang paling perlu saya jelaskan tadi ya. Tidak semua buku ada ini istilah ini. Kebutuhan menurut kurang S ini ya, kurang S intensitasnya. Intensitas itu ya katakan atau ganti saja dengan kemendesakan. Nah, yang mendesak itu ada barang ekonomi, ada barang bebas dan barang ilit ya. Barang ekonomi artinya adanya itu harus diperjuangkan dengan pengorbanan. Barang bebas itu seperti udara yang gratis, tidak perlu pengorbanan. Barang ilit ini yang kalau jumlahnya tertentu tidak berlebihan itu berguna, tapi ketika berlebihan itu menjadi bencana. Misalnya air, api, ya, kalau sedikit dalam jumlah tertentu itu berguna, tapi kalau kebanyakan menjadi bencana. Barang konsumsi artinya langsung dinikmati, barang produksi itu untuk memproduksi barang lain, menghasilkan barang lain. Barang mentah setengah jadi, barang jadi saya kira jelas ya. Nah ini yang barang substitusi dan komplementer. Substitusi itu artinya pengganti. Biasanya yang lebih rendah, inferior ya. Tidak ada beras lalu pakai jagung. Anggap saja jagung sedikit lebih rendah dibandingkan beras karena memang nilainya sedikit lebih rendah. Barang komplementer itu saling melengkapi komplement. Jadi misalnya buku dengan pulpen ya. Kopi dengan gula itu komplementer, saling memengaruhi dan akibatnya kalau salah satu harganya naik atau turun itu memengaruhi barang yang lain. Oke, begitu juga barang substitusi. Kebutuhan manusia itu Anda bisa baca sendiri, cari contoh sendiri. Yang penting lalu belajar dari ini, cari hikmahnya. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Kalau kebutuhannya banyak sekali, bermacam ragam kayak ini, sementara alat pemuasan terbatas. Intinya tadi, buat skala prioritas. Belajar menentukan mana yang harus didahulukan itu menjadi penting. Misalnya Anda masuk SMA itu pengen punya sepeda motor, belum dibelikan. Apakah sekarang mendesak? Harus ditanya ulang. Pertama, usia Anda saya kira belum cukup untuk memiliki SIM. Yang kedua, sekarang banyak pembelajaran secara daring, online. Kenapa harus beli sepeda motor? Ya, masih ada yang lebih mendesak. Itu konkret berekonomi yang benar. Ya. Oke, ini saya lewati saja. Mudah dibaca. Kita masuk. Nah, ini ringkasannya tadi sebetulnya. Jadi kita dengan pengertian ekonomi lalu muncul kebutuhan. Kenapa muncul kebutuhan yang tidak terbatas kebutuhannya, sementara sumber daya ekonominya terbatas. Ini sebenarnya juga perlu dikritik ya. Apakah betul kebutuhan kita tidak terbatas? Kalau tidak terbatas itu sebenarnya agak serakah ya. Dan kalau sudah punya motor satu pengen dua oke.
Tapi kalau sudah punya motor 2, pengen motor 3 lagi, 4 lagi, ya ngapain ya? Tapi sumber daya terbatas, maka perlu alternatif, terjadi kelangkaan, dan karenanya harus memilih. Dan kalau memilih ada yang tidak dipilih, maka menjadi biaya peluang atau opportunity cost. Ini ringkasan tadi sebetulnya. Ringkasan tapi menunjukkan logika arah berpikirnya begini ya. Baik, kita akan masuk pada bagian yang terakhir. Ini pun tinggal mengulang yang masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang tadi sudah muncul, itu tidak akan saya ulang. Nah, karena ada masalah ekonomi yang klasik maupun masalah ekonomi modern, maka ya harus ada cara pengatasinya. Caranya salah satu yang utama adalah memilih sistem ekonomi yang cocok. Kalau melihat gambar ini, dengan melihat posisi negara yang kuat, posisi swasta yang kuat, negara dan swasta, ini sebetulnya kita bisa menebak bahwa sistem ekonominya adalah di negara yang dominan, itu berarti sistem ekonomi terpimpin atau komando. Kalau yang swastanya kuat, ya sistem ekonomi bebas atau liberal. Sementara kalau kombinasi di antaranya, lalu menjadi campuran. Sebetulnya esensinya hanya dua, ekstrimnya itu hanya dua. Yang satu terlalu bebas, laissez-faire, yang lain terlalu dipegang, dikuasai, serba negara, etatik ya. Maka sistem ekonomi artinya, ini ya yang paling pokok dua ini sebetulnya. Kalau ada sistem ekonomi tradisional ya sebetulnya belum begitu sistem, karena itu baru instinktif, naluri ya. Lalu yang lain ini posisinya di antara dua ini, sistem ekonomi campuran. Nah kita, sistem ekonomi Indonesia itu ya sebetulnya sama saja dengan sistem ekonomi campuran, posisinya di antara dua ini, artinya kita mau mengambil sedikit yang baik dari ekonomi liberal, sedikit yang baik dari ekonomi komando. Hanya bahayanya kadang-kadang itu terlalu berat sebelah ya. Ini kita punya pengalaman, punya sejarah. Gambaran tradisional seperti ini, sistem ekonomi tradisional. Nah, yang sistem ekonomi pasar yang perlu saya tekankan tadi, yang dengan bukunya The Wealth of Nations tadi, kekayaan bangsa-bangsa, itu yang ditulis oleh Adam Smith 1776. Itu ini diberi kebebasan, intinya orang diberi kebebasan. Kalau orang itu diberi kebebasan lalu ada persaingan, maka masing-masing akan buat menjadi yang terbaik, semakin baik semakin baik. Itu prinsip yang dikemukakan oleh Adam Smith. Tapi itu terjadi karena yang diteliti itu di Eropa ya. Ini tahun 1700-an, 1776. Nah, pada akhirnya kalau individualitasnya itu tinggi, terlalu bersaing, kompetitif gitu, orang kan pasti ada yang luar biasa kuat, ada yang lemah. Yang lemah itu bisa dimakan oleh yang kuat, dicaplok ya, diakuisisi. Maka terjadi penindasan pada buruh dan seterusnya. Kritik-kritik tentang ini itu dikemukakan kira-kira ya setahun kemudian, 1800-an ini, oleh Karl Marx. Orang yang terkenal ini mengkritik. Pada zamannya mungkin liberal oke, tapi ketika sudah berjalan lalu perlu dikritik. Ini bagus ada yang mengkritik. Yang mengkritik ini juga seorang filsuf, ahli filsafat, juga sejarawan, sosiolog, sekaligus tentu ekonom. Kalau Adam Smith dengan The Wealth of Nations, Karl Marx ini dengan buku Das Kapital, The Capital, jadi 3 jilid ya. Nah ini mengkritik. Jadi sebetulnya dua-duanya pasti ada plus minusnya, lihat secara situasional. Baik, itu yang utama. Selebihnya kita melihat yang di tengah. Tugas Anda yang lain adalah mencari yang disebut sistem ekonomi campuran, khususnya sistem ekonomi Indonesia, sistem ekonomi Pancasila itu seperti apa. Kita lihat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, Anda lihat di sana. Kemudian di diktat juga sudah saya tulis. Kemudian hal-hal yang harus dihindari dan perjuangan-perjuangan untuk mencapai sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi Pancasila itu seperti apa. Baik, untuk menghemat waktu, menghemat pulsa Anda, juga pulsa saya, maka saya akhiri di sini. Sekali lagi kita terbuka untuk diskusi lebih lanjut secara langsung. Kalau ada kesempatan kelompok-kelompok kecil, saya sekali lagi menyarankan Anda bikin kelompok antara 4-5 orang supaya berhemat kuota sambil diskusi.
Lain kali kalau perlu bertemu dengan kami, ya bisa 10-15 orang dengan protokol kesehatan yang ada. Baik, selamat berekonomi, bukan hanya menjadi pembelajar ekonomi, tapi berekonomi in action, supaya semakin maju dunia kita ini. Tetap menjaga semangat, tetap sehat, karena Anda masih muda, imunitas tinggi, maka harus optimis. Selamat berjuang, semoga Anda mencapai sukses yang terbaik. Tuhan semoga selalu menyertai kita. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, berkah dalam, dan salam kebajikan.